desa. Ya tentunya ini kita sangat apresiasi selama pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, bahwa keinginan Bapak Presiden kita bagaimana desa ini mengelola potensi yang ada di desa ini untuk menjadi uang dana desa yang ada di betul-betul diarahkan untuk pemberdayaan dan potensi yang ada dikembangkan di desanya masing-masing. Dan saya tidak tahu persis untuk tahun 2020 nanti, ini mungkin kalau kemarin janji politiknya Pak Jokowi ya, dana desa ini mungkin ada peningkatan ya Pak, hampir 100%. Ya kita harapkan dengan peningkatan ini desa harus siap. Jadi tadi disampaikan oleh yang mewakili Bapak Dirjen, insya Allah Pak untuk SDM kepala desa kami ini semua sudah pemerintah Kabupaten Petringin Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Petringin Barat sudah berbuat dan mengambil langkah-langkah, yaitu diantaranya melalui surat Wakil Bupati Petringin Barat kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Petringin Barat tentang identifikasi dan inventarisir kewenangan desa yang juga berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisir kewenangan desa. Dan kami juga sudah menyusun Ranperbuk yang dimaksud dan sudah kami konsultasikan kepada DPMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan dari DPMD Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan beberapa koreksi dan sudah kami perbaiki. Ini juga sudah sesuai hasil koreksi. Untuk selanjutnya menunggu hasil evaluasi dari kementerian, dan alhamdulillah sampai saat ini Pak hasil evaluasi dari kementerian belum kami terima. Jadi nggak tahu ini di mana mogoknya seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini melalui Bapak mungkin bisa tolong dikomisikan dan dikoordinasikan agar ini juga bisa melakukan percepatan khususnya untuk desa itu juga pasti membelanjakan uangnya, ya pasti membelanjakan uangnya dalam rangka apakah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan dan yang lain-lain. Ini juga harus dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Jadi tidak boleh lari dari kewenangan itu, tidak boleh lari. Jadi ketika Bapak Ibu berbicara tentang belanja desa untuk kepentingan ini, maka dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Demikian juga dengan belanja modal. Apa kaitan belanja modal dengan kewenangan itu? Di sini disebutkan bahwa pembelian pengadaan barang atau bangunan dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Salah satu contoh tadi, Bapak Ibu, kalau di kewenangannya tidak ada pengelolaan PAUD, maka itu sekali lagi untuk belanja tanah tidak bisa, haram. Ya, untuk PAUD, untuk beli peralatan misalnya atau mesin itu juga sama. Kemudian untuk gedung bangunannya sendiri sama. Tetapi ketika Bapak Ibu nanti memilih kewenangannya pengelolaan PAUD desa, maka Ibu Bapak desa itu dapat membeli tanah, dapat membelanja peralatan atau mesin, dapat membangun gedung, dapat memberikan insentif atau gajinya guru-gurunya, membeli seragam, membeli sepatu, membeli embel-embel. Ya kan ada itu kan? Jadi itu bedanya di situ. Kalau memang itu tidak menjadi kewenangan desa, maka dia tidak boleh didanai dari belanja desa. Tetapi kalau misalnya itu sudah menjadi kewenangan desa, maka itu dapat atau wajib APBD itu untuk membelanja. Atau misalnya nanti ketika Bapak Ibu untuk posyandu misalnya, kalau itu belum kewenangan desa, masuk dalam kewenangan desa di desa Bapak Ibu, maka ini tidak boleh dilakukan. Boleh dilakukan, tetapi tidak menjadi kewajiban. Contoh begini, adalah PAUD di desa. Jadi ini ada PAUD desa, ada PAUD di desa. Kalau tadi Bapak Ibu berbicara tadi itu pasar desa ya, bukan pasar di desa atau PAUD di desa. Pengertiannya begini, antara PAUD desa dengan PAUD di desa itu begini.
Bapak ini punya ada PAUD perorangan, terus lagi ada yayasan misalnya punya PAUD, ada lagi siapa misalnya punya PAUD, itu namanya PAUD di desa. Tetapi kalau PAUD desa berarti itu milik desa, itu aset desa. Ya, tadi kembali ke sini. Apakah boleh APBDes membantu PAUD di desa? Misalnya PAUD perorangan. Boleh, tapi sifatnya hanyalah bantuan. Hanyalah bantuan. Berapa besaran bantuan itu nanti disepakati pada saat musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa. Berapa kira-kira nanti bantuan untuk PAUD-nya si A atau yayasan si B atau yang lain-lain. Jadi sekali lagi itu. Tetapi kalau dia sudah masuk menjadi kewenangan desa, itu bukan lagi sifatnya bantuan, tetapi wajib dibiayai. Sampai jauh ini paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Nah, itu dia ya. Jadi nanti jangan sampai misalnya itu bukan kewenangannya, bukan kewenangan desa, tapi APBDes wajib gitu. Ya, wajib. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi kalau dia menjadi kewenangan desa, itu wajib dibiayai untuk ini. Wajib. Tidak ada istilah bantuan. Tidak ada istilah bantuan. Kalau itu sudah menjadi kewenangan desa itu sendiri. Yang lain-lain juga mungkin seperti itu. Yang lain-lain juga seperti itu. Kewenangannya apa saja misalnya? Pengelolaan wisata. Sudah, wajib dibiayai kalau sudah menjadi kewenangan. Pengelolaan posyandu. Ya udah wajib. Pengelolaan embung, ya wajib. Tetapi kalau tidak kewenangannya, tidak wajib. Itu perbedaannya. Kalau itu menjadi kewenangan desa, kata-kata wajib ada. Tapi kalau bukan kewenangannya, tidak wajib. Nah, perbedaannya di situ. Kemudian misalnya begini, nanti belakangan ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, aturan mana saja yang menempatkan kewenangan itu menjadi penting bagi pemerintah desa? Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang sudah ada Permendagri 20 tahun 2018, betul ya? Sudah ada kan? Sudah dibaca itu sudah pasti. Ya. Di sana disebutkan begini, APBDes disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Jadi APBDes itu harus menjawab kewenangan desa. Kewenangan desa tidak berbicara tentang uang. Sekali lagi, kewenangan desa tidak berbicara dengan uang, tetapi uang itu akan berbicara tentang bagaimana melaksanakan kewenangan desa. Nah ini, APBDes disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan desa yang berdasarkan transparan, terbukalah, dipertanggungjawabkanlah, dan begitu ya, secara partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Lebih jauh dari Permendagri 20, di pasal 34 disebutkan begini. Rancangan peraturan desa tentang APBDes, sekali lagi rancangan peraturan desa tentang APBDes, artinya ini masih rancangan APBDes. Ya, rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepala desa kepada Bupati Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Jadi ini berbicara tentang evaluasi RAPBDes, Bapak sekalian. Rancangannya ya, tentang rancangan APBDes. Nah, Bupati Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman pada panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes. Di ayat selanjutnya dikatakan begini. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDes dilengkapi dengan dokumen paling sedikit. Nah ini, kata-kata paling sedikit di sini berarti wajib ada. Kata-kata paling sedikit di sini pengertiannya wajib. Ya. Apa yang wajib? Yang dilengkapi itu pertama ada surat pengantar, ada rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes, peraturan desa mengenai RKPDes, dan peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal kepala desa. Peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia. Peraturan desa mengenai penyertaan modal jika tersedia, dan berita acara hasil musyawarah. Kalau E dan F itu tidak ada, berarti ada 3 peraturan desa yang wajib ada. Jadi kalau yang ini EF-nya tidak ada, maka yang wajib ada itu adalah B, C, D. Nah ini sekarang Bapak-Ibu sekalian, sudah berapa tahun
APBDes dan ada dana kecurangan itu. Sudah 4 tahun apa 5 tahun? Sudah mau 5 tahun ini ya. Ya. Jadi begini dia kesimpulannya. Kalau satu slide ini, selama ini ketika perdes tentang APBDes-nya dievaluasi oleh Bupati, maka dia kan tidak melampirkan ini kan, betul ya? Ya betul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengingatkan kita sekalian. Kemarin ada rapat di kantor, kebetulan untuk tahun ini Sekretariat Nasional untuk Dana Desa itu ada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ini sudah dibahas bersama dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, kemudian Inspektorat. Ini yang menjadi salah satu yang diperhatikan oleh mereka. Artinya nanti ketika ini tidak ada, tetapi APBDes-nya disetujui, maka akan terjadi cacat hukum. Sebenarnya dalam artian tanda tidak terlalu negatif, tetapi dari sisi aspek hukum dia ada cacat atau ada yang tidak lengkap. Nah, saya mengingatkan kita sekalian, Bapak sekalian, itulah sebenarnya pentingnya pertemuan yang hari ini dan besok. Pentingnya rancangan peraturan desa itu kita susun adalah untuk menutupi ini. Saya yakin betul bahwa di sana sudah ada perdes tentang RPJMDes dan perdes tentang RKPDes, betul ya? Satu lagi yang harus kita penuhi, karena di sini ada kata-kata paling sedikit berarti ini aja. Saya selaku penanggung jawab untuk adanya peraturan desa seluruh Indonesia bagi desa, saya tidak menuntut itu masalah sempurna. Yang penting dari sisi hukum terpenuhi dulu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Pokoknya kita susun dulu, nanti masalah benar itu urusan nanti yang kedua. Ya? Jadi nanti seperti itu Bapak. Nah, sebenarnya kewenangan itu dan tugas Bapak Ibu sudah selesai. Hanya di sini saja. Pertanyaan selanjutnya adalah apa isi peraturan desa Bapak Ibu nanti yang akan dipilih dari sejumlah kewenangan yang ada dalam peraturan Bupati itu? Ya, berapa jeniskah atau berapa banyakkah kewenangan-kewenangan desa itu yang nanti akan Bapak pilih di peraturan desa daerah? Ada 2 slide lagi. Di manakah posisi kewenangan desa itu? Ini tadi di Undang-Undang 6 sudah disebutkan ya, Undang-Undang 23, bahwa dana desa yang bersumber dari APBN. Kalau di Undang-Undang 23 tadi 2014, bahwa dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa. Ini kewenangan. Nah, untuk proses penggulangan Bapak sudah dapat tahun 2019. Sudah dapat? Sudah tahu apa prioritas nasionalnya? Apa? Prioritas apa untuk dana desa? Sampai terus? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Apa? Surga ya, sarana olahraga desa ya. Apa lagi? Bom. Apa lagi? Untuk tahun 2019 ada enggak? Pertama itu stunting. Ada lagi? Oke. Ini kaitannya antara dana desa dengan stunting itu seperti ini. Jadi nanti kalau stunting itu terkait masalah kesehatan ya, itu kan sebenarnya tingkat pertumbuhan dari yang kurang dari biasanya kan begitu ya. Jadi ada bayi, itu sebenarnya dia untuk umur 3 tahun dia sudah harus misalnya 1,5 meter misalnya, ya, tapi dia hanya 30 cm atau 1,5 meter. Kan itu ya. Nah, kalau itu masuk di program mana itu? Di program kesehatan atau di program apa? Itu bagian dari kesehatan atau bukan? Bagian dari kesehatan ya. Nah, nanti begini, tolong nanti ketika memilih kewenangan desanya, pilihlah itu terkait dengan kesehatan masyarakat desa. Jadi nanti stunting itu masuk di situ, ya Pak ya. Dan semua, karena ini adalah prioritas yang terdapat dalam Permendes 16 tahun 2018, maka nanti tolong dipilih masalah kesehatan masyarakat. Pengelolaan kesehatan desa misalnya, nanti bagian dari stunting itu adalah dari kita, ya. Jadi ini di Permendes nomor 16 tahun 2018
18 sudah menetapkan prioritas. Itu dari sisi aturan yang menempatkan kewenangan desa itu di atas dari yang lain. Kalau dapat kita simpulkan Bapak Ibu sekalian, baik itu Undang-Undang 6, Undang-Undang 23, Peraturan Menteri 20, kemudian Permendes 16 tahun 2018, maka dari sisi perencanaan, maka kewenangan desa yang pertama baru dapat disusun. Atas dasar kewenangan desa itulah RKJMDes dan RKPDes disusun. Kalau RKPDesnya itu nanti di bawahnya lagi ada APBDes. Jadi kalau dari atas itu sudah benar, maka di bawahnya juga benar, kemudian di bawahnya juga benar, kemudian alokasi kegiatan dan anggaran pun nanti di APBDesnya sudah benar. Bagaimana dari sisi penggunaan dana desa? Itu sudah jelas, harus berdasarkan kewenangan. Bagaimana dari sisi pembelanjaan? Itu harus berdasarkan kewenangan. Ya, satu slide yang terakhir terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, dan yang paling sering terjadi adalah ini. Bagaimana hubungan antara kewenangan desa dengan pendanaan, sumber pendanaan? Disinilah hanya satu slide inilah paling banyak sekarang kepala desa. Ada kurang lebih 1.100 kepala desa sudah kena karena satu slide ini. Di mana dia kenanya? Nah, begitu ya. Di mana dia kenanya menjadi permasalahan hukum? Nanti akan kita dijelaskan bahwa kewenangan desa itu ada 4. Kewenangan desa itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. Ada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, ya, merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Itu kewenangan desa yang pertama. Jadi kewenangan desa berdasarkan asal usul. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa, muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Yang ketiga itu kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah peraturan perundang-undangan. Untuk saat ini kita tidak membicarakan 4 kewenangan ini. Kita hanya berbicara dulu tentang yang 1 dan 2, yang nanti akan diatur di dalam peraturan bupati dan peraturan desa, hak asal usul dan lokal berskala desa. Untuk membiayai 2 kewenangan ini, karena tadi dia sudah diatur di dalam peraturan desa, maka sumber pembiayaannya Bapak Ibu sekalian itu pertama dari APBDes, ya, dari APBDes. Ketika Bapak Ibu sudah memilih kewenangan desa, pengelolaan PAUD desa, maka sumber pembiayaannya, sekali lagi sumber pembiayaannya dari APBDes. Kalau dari APBDes sudah cukup, maka dia dari APBD. Kalau dari APBD tidak cukup, maka dia dari APBN. Ya, contoh misalnya, untuk membangun gedung PAUD dibutuhkan anggaran 500 juta. Tetapi dari APBDes-nya hanya sanggup 250 juta. Pertanyaannya dari mana 250 juta? Maka itu diusulkanlah melalui APBD. Tetapi APBD juga hanya sanggup membiayai 150 juta. Pertanyaannya 100 lagi dari mana? Diusulkanlah dari APBN. Ya. Kalau itu sudah menjadi kewenangan desa, maka sumber pembiayaan yang wajib itu pertama dari APBDes, yang kedua dari APBD atau APBN. Itu tadi, pengelolaan PAUD desa misalnya, itu salah satu katakanlah kewenangan lokal berskala desa, maka sumbernya dari APBDes. Nah, terkait dengan kewenangan yang 3 dan 4, itu sumber pembiayaannya, karena ini berbicara tentang kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat, dan ini juga kewenangan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten, maka sumber pembiayaannya hanya ada 2. Pertama itu dari APBD, satu lagi dari APBN. Jelas ya Bapak Ibu ya? Di sini tidak ada sumber pembiayaan untuk mendanai ini dari APBD. Jadi sumber pembiayaan untuk membiayai kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi dan pusat, itu sumber pembiayaannya hanyalah dari APBD kalau untuk provinsi kabupaten, dan APBN kalau itu pemerintah pusat. Nah, yang sering terjadi adalah
misalokasi pembiayaan. Kita menyebutkannya misalokasi pembiayaan. Dia sudah menjadi kewenangan kabupaten, tetapi sumber pembiayaannya dari APBDes. Nah, inilah yang menjadi masalah selama ini yang terjadi itu. Tadi ada kurang lebih 1.100 kepala desa. Karena itu tadi, kewenangan kabupaten, tapi sumber pembiayaannya dari APBDes. Ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Hanya satu itu dia supaya tidak haram. Kalau misalnya begini, APBDes itu boleh membiayai kewenangan kabupaten kalau ada surat persetujuan atau rekomendasi dari bupati. Contoh, ada nggak desa di sini yang dilewati jalan ini semua bapak ibu sekalian? Ya. Oh ya, ya ini sambil ya. Ini saja terlalu banyak ini. Pada intinya sudah itu sebenarnya. Makasih Pak. Kami dari Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Dewa, Pak. Di desa kami Pak ada jalan. Ini baru mulai perencanaan, tetapi di situ sudah ada jalan, ya. Tapi itu masih perencanaan. Enggak. Ada jalannya. Maksudnya begini Pak, ada jalan tembusan antar desa. Antar desa ya, Ya. jalan antar desa ya. Nah, tetapi itu masih dalam wacana, tetapi sekarang sudah dibangun jembatan-jembatan. Nah, di situ kami di tahun 2018 akan membiayai yaitu untuk perbaikan tahun 2018 ya. akan membiayai. Enggak, 2018 waktu itu kami akan membiayai jalan di situ, tetapi kami tidak diperbolehkan. Ini hanya cerita Pak. Nah, setelah itu kami akhirnya membiarkan jalan tersebut dan jalan tersebut akhirnya ya rusak parah. Itu jalan antar desa ya? Rencana antar desa dan Jalan. bahkan sudah dibangun 2 jembatan oleh kabupaten. Oleh kabupaten. Iya. Nah, sekarang pertama, pertanyaan Bapak, apakah boleh dialokasikan dari APBDes? Pertama, lihat dulu jalan itu statusnya jalan mana? Jalan kabupaten berarti bukan kewenangan desa. Kembali ke laptop, kalau itu kewenangan kabupaten, maka sumber pembiayaan hanyalah dari APBD. Ya. Kalau Bapak Ibu, Bapak desa Bapak mau membiayai itu sekalian ya, pembiayaan ya. Pembiayaan. Kalau itu mau dibiayai dari APBDes, minta izin ke bupati. Itu saja. Itu saja, tidak sulit-sulit. Berani enggak? Ada yang lain? Silakan saja. Ini mungkin dapat, oh ya, silakan. Ini kewenangan sudah selesai Pak. Nanti untuk teknisnya nanti akan ada nanti teman. Kami hormati Direktur Desa Desa Adat Kutu, Bapak Dr. Andas Imadewi MSc. Yang kami hormati Bapak Purwodo Kutu, Bapak Iwayan PJSC. Kemudian sekali lagi kepada peserta rombongan yang terdiri dari 6 camat, kemudian kepala desa dan sekretaris desa, serta DPD Kabupaten Kota Waringin Barat. Serta ibu bapak hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak henti-hentinya mari kita panjatkan puja dan puji syukur karena Tuhan yang Maha Esa, karena di hari berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama. Hari Rabu kita berbincang lagi dan baik acara akan diawali dengan ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Direktur Desa Desa Adat Kutu. Kami persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat pimpinan rombongan Pak Kabid dan Pak. Yang saya hormati rekan kami Pak Kepala Desa itu. Yang saya hormati juga semua sahabat kami, para kepala desa, para
sekretaris desa dan para ketua PPD se-Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. Kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali tempat di mana Bapak Ibu kami terima tempatnya belum selesai. Tempatnya belum selesai, tetapi jelek-jelek pilih sendiri. Yang kedua adalah jelek-jelek kami bangun tidak ada sepeser serupiah pun, ini kami bangun dari dana pemerintah. Ini kami bangun dari dana masyarakat adat. Kalau kamu sudah jalan milik sendiri, tidak kita bangun sendiri. Nah, kita terima Bapak Ibu dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan sesuatu. Nanti kalau terima lagi, bangunannya menjadi bagus. Ya, itu ya. Ketimbang bagus-bagus.